Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Citra Manase dengan NIM S1 S122 Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara sederhana dan juga semoga dapat dipahami tentang materi kita kali ini, yaitu stack, quench, dan dequest. Nah, jadi untuk materi yang saya akan jelaskan pada video kali ini yaitu the stack abstract data type, dimana nanti di sini kita akan coba coding implementasikan dengan Visual Studio Code dan juga yang lainnya. Oke, yang pertama kita akan pelajari itu ya the stack abstract data type atau the stack abstract data type. Jadi formally, jadi kita akan jelaskan dulu ini pengertian dari sini. Jadi sebuah stack itu adalah tipe data abstrak atau ADT yang mendukung dua operasi utama, yaitu S-push, yaitu menambah elemen E ke bagian atas stack, yaitu S. Lalu ada pop atau remove atau menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari stack S itu, yang akan terjadi kesalahan jika stacknya itu kosong. Lalu ada metode aksesnya. Nah, untuk metode akses dari stack abstract data type ini yaitu dimana s.topnya itu mengembalikan referensi ke elemen teratas stack atau S tanpa menghapusnya. Jadi nanti akan terjadi kesalahan jika stacknya itu kosong. Lalu ada S is empty, yaitu dimana nanti dia akan mengembalikan true jika stack S-nya itu tidak mengandung elemen apapun. Lalu ada len 5, dimana nanti dia akan mengembalikan jumlah elemen dalam stack S-nya itu, dalam stack S-nya itu dimana tidak mengandung elemen maksudnya nanti di mana len S ini atau panjang dari S-nya ini, dia akan mengembalikan jumlah elemen dalam stack S-nya itu dalam stack-nya itu. Nah, jadi dalam Python ini diimplementasikan dengan metode khusus yang bernama len atau panjang dari S-nya ini. Lalu kita bisa lihat lagi di sini ada konvensi di mana diasumsikan bahwa stack yang baru itu dibuat kosong dan tidak ada batasan a priori pada kapasitas dari stacknya itu. Jadi elemen yang ditambahkan ke stack itu dapat memiliki tipe arbitrary tipe. Lalu kita lihat di sini untuk dari tabel-tabelnya ini ada operation, return value, dan stack context, dimana nanti di sini kita akan masukkan misalnya operasinya, lalu ada nilai kembalinya, dan ada isi dari stacknya tersebut. Nah, untuk operasinya itu sendiri itu adalah daftar operasi yang dilakukan pada stack. Lalu untuk return value atau nilai kembalinya itu nanti itu adalah nilai yang dikembalikan oleh operasi tersebut. Lalu ada stack content, di mana stack content ini adalah isi dari stack, bahasa Indonesianya, yang dimana dia itu untuk mencari kondisi isi stacknya itu setelah operasi itu dilakukan. Jadi tabel ini itu membantu dalam memahami bagaimana operasi stack itu mempengaruhi isi dari stacknya dan apa sebenarnya yang dihasilkan oleh operasi tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas tentang simple array based stack implementation. Nah, di mana di sini kita bisa lihat di sini kita akan menggunakan pola desain adapter untuk membuat stack ADT untuk menggunakan listnya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk pola desain dari adapternya, di mana pola desain adapter ini digunakan dalam konteks di mana kita ingin mengubah kelas yang sudah ada sehingga metodenya itu sesuai dengan kelas atau antarmuka yang terkait tetapi berbeda. Lalu di dalam contoh ini kita akan mengimplementasikan stack menggunakan Python list. Nah, untuk definisi dari ekspresi barunya, nah di sini kita akan mendefinisikan ekspresi baru bernama MPT yang lebih sesuai untuk stack kosong daripada indeks errornya. Indeks error yang digunakan untuk list kosongnya. Nah, kita bisa lihat lagi di sini untuk relation of stack S as an adaptation of a Python list L, di mana di sini kita bisa lihat tabel sebelah kanan ini. Nah, di sini tuh menjelaskan bagaimana metode stack ini diadaptasi menggunakan metode di list dalam Python-nya. Nah, di sini kan ada metode stack-nya. Nah, di sini juga ada realisasi dengan list Python-nya. Nah, untuk S-push ini tuh menggunakan L append E, di mana untuk menambahkan elemen E ke akhir dari list L-nya. Lalu untuk S-pop-nya ini itu menggunakan L-pop, dimana ini tuh gunanya untuk menghapus dan mengembalikan elemen terakhirnya, elemen terakhir dari list L-nya. Lalu untuk
stopnya ini menggunakan L atau len sama dengan minus 1, len sama dengan len min 1 atau L min 1, dimana maksudnya L min 1 tadi. Nah ini tuh gunanya tuh mengakses elemen terakhir dari list L-nya tuh, lalu lihat dari list L yang kosong. Lalu ada S is empty. Nah dimana di sini kita akan menggunakan len sama dengan semikolon untuk memeriksa apakah list L-nya itu kosong. Lalu ada len S-nya ini menggunakan len L, dimana nanti kita akan bisa untuk mendapatkan jumlah elemen dalam list L-nya nih. Nah di sini kita bisa lihat juga untuk diagram dari diagram visualnya. Untuk diagram visualnya seperti ini, misalnya nanti diagram itu menunjukkan penggunanya itu menggunakan L-append. Nah ini L-append itu gunanya untuk menambahkan elemen ke stack listnya. Stack listnya di sebelah kanannya. Lalu untuk L-pop-nya ini gunanya untuk menghapus elemen dari sisi kanan dari stack listnya. Jadi implementasi ini tuh memperlihatkan bagaimana metode stack ini dapat diadaptasi menggunakan metode list dalam Python. Jadi dia akan memanfaatkan sifat-sifat dasar list untuk mengimplementasikan operasi dalam stacknya. Lalu di sini kita bisa lihat untuk codingannya, nanti kita akan implementasikan di Visual Studio Code. Oke, mungkin saya akan langsung buka Visual Studio Code-nya. Jangan lupa nanti kalian langsung buat foldernya dan juga nama filenya supaya nanti kita bisa sama-sama mengimplementasikannya dalam Visual Studio Code-nya. Nah, oke, di sini saya sudah membuka Visual Studio Code-nya. Nanti jangan lupa untuk membuat sebuah foldernya dan juga nama dari file tersebut. Oke, di sini saya akan langsung coba saja buat, dimana di sini kita akan buat dulu yang namanya kelas empty. Nah, untuk kelas empty ini kegunaannya nanti itu untuk mendefinisikan kelas ekspresi khusus nanti yang digunakan untuk menandakan misalnya ada kesalahan saat mencoba mengakses elemen dari stack yang kosong. Jadi ini tuh gunanya untuk membantu dalam menangani error dengan cara yang lebih bermakna dibandingkan dengan kita menggunakan ekspresi bawaan seperti indeks errornya. Oke, mungkin kita akan langsung buat untuk kelas empty-nya. Kelas empty expression. Oke, baik, di sini kita akan lanjut untuk membuat sebuah kelas lagi. Nah, di sini untuk gunanya kita membuat kelas dari array stack-nya. Nah, di sini untuk kelas empty-nya kita kasih pass dulu. Lalu untuk kelas array stack-nya saya akan buat lagi untuk kelas array stack-nya, dimana nanti kegunaan dari kelas array stack-nya ini tuh akan mendefinisikan kelas untuk mengimplementasi dari stack-nya dengan menggunakan list Python-nya. Jadi di sini kita akan masukkan juga di dalamnya ada definite. Nah, untuk definite seperti yang dijelaskan sebelumnya itu kegunaannya untuk sebagai konstruktor yang menginisialisasi stack kosong yang menggunakan list dari datanya. Jadi def init. Nah, dimana di sini kita akan masukkan yaitu parameternya. Nah, untuk fungsi dari def init ini kita tidak menggunakan parameter, jadi kita cuma menggunakan self saja. Lalu kita panggil self-nya itu kita panggil self data. Kita panggil data dari self-nya nih. Mana nanti akan berupa data list non public list instance-nya. Nah, selanjutnya itu kita buat untuk fungsi berikutnya, yaitu kita akan buat fungsi len atau panjang dari kelas dari yang kita buat ini. Nah, untuk parameternya itu dia yang tidak ada parameternya. Lalu nanti dia gunanya dari len ini nanti dia akan mengembalikan jumlah elemen yang ada di dalam stack-nya. Nah, ini tuh memungkinkan penggunaan fungsi len ini pada objek stack itu mendapatkan ukurannya. Nah, jadi kita akan menggunakan def len self dan lalu kita akan return dari len self dari self underscore datanya tadi, self
Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya itu kita akan buat lagi yang namanya fungsi dari isEmpty. Nanti kita buat lagi def isEmpty dimana sama seperti init dan len, dia itu tidak membutuhkan namanya parameter, dimana nanti isEmpty ini gunanya untuk mereturn atau memeriksa apakah nanti dia akan memeriksa apakah stack kosong ini stack kosong itu digunakan dengan memeriksa panjang dari list datanya. Nanti dia akan memeriksa panjang dari list datanya, lalu nanti kita akan return length of datanya. Nanti kita akan sama-sama dengan 0. Nanti dia akan mengembalikan, misalnya jika true, misalnya jika nilainya bernilai true, maka dia akan dia akan bernilai betul. Nah, jika stacknya kosong atau false, maka dia itu bernilai tidak ada. Nah, jadi nanti dia akan mengembalikan true jika stack kosong, lalu false jika tidak. Seperti itu. Jadi kita akan return dari len self underscore data. Nanti dia akan sama dengan 0. Lalu kita buat lagi untuk fungsi yang berikutnya, yaitu devPush, dimana nanti push, kegunaan dari devPush ini tuh untuk menambahkan elemen. Nah, jadi di sini kita akan menambahkan parameter. Nah, parameternya itu adalah kita buat saja parameternya nanti kita akan panggil parameternya ini untuk menambahkan elemen dari nya ini. Jadi gunanya push ini tuh untuk menambahkan elemen dari nya ini ke bagian atas tagnya dengan menggunakan, nanti kita akan menggunakan append, yaitu data self data append ini pada list dari datanya. Lalu kita panggil itu self underscore data, lalu kita akan append atau menambahkan dalamnya self titik underscore data append. Nanti kita akan append variable parameter dari nya ini. Oke, selanjutnya itu setelah kita append, kita akan menggunakan lagi fungsi yaitu devtop, dimana nanti devtop self-nya ini, dimana nanti kegunaannya itu untuk mengembalikan elemen teratas dari stack tanpa menghapusnya. Jadi jika stacknya kosong, kita akan melempar ekspresi yaitu empty. Ini kita akan buat lagi untuk devtop self-nya. Nanti if jika self is empty, nanti akan rise empty yaitu stack is empty. Nanti dia akan mengembalikan self dari datanya, yaitu kita akan menggunakan list akhir yaitu -1. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan lagi dev yang berikutnya atau dev function yang berikutnya, yaitu kita akan menggunakan pop atau pop ini itu menghapus. Jadi kegunaan sebelumnya seperti yang sejelaskan sebelumnya, yaitu pop ini itu kita gunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari stacknya. Jadi jika stacknya itu kosong, kita akan melempar ekspresi dari empty-nya ini. Itu gunanya dari pop. Nah, kalau untuk top tadi seperti penjelasan sebelumnya. Oke, kita masuk pada dev pop. Nah, untuk parameter dari pop-nya itu tidak memakai parameter, jadi dia itu hanya bersifat self saja untuk dirinya sendiri. Lalu kita masukkan untuk if self is empty. Nah, nanti dia ini akan merise empty-nya, dimana nanti misalnya kalau dia itu akan mengkonfirmasi yang menggunakan itu stack is empty. Nah, jika lalu dia akan mereturn self data dari popnya. Oke. Nah, jika sudah, kita panggil lagi yang selanjutnya yaitu str, fungsi dari str-nya.
Dimana nanti untuk metode string ini dia itu gunanya untuk mengembalikan representasi string dari stacknya itu, dan nanti dia akan menampilkan elemen-elemen dalam stack dan menunjukkan bagian teratas dengan tanda panah. Nanti dia akan menunjukkan bagian teratasnya dengan tanda panahnya. Oke, kita buat, nanti dia akan mereturn join, nanti str nya dia akan join dengan str, lalu nanti dia akan panggil dari self datanya, self data underscore data, nanti dia akan plus dari tanda panahnya. Oke, seperti ini. Nah, untuk bagian ini tuh gunanya dari str ini kan untuk mengubah, gunanya dari str self datanya ini tuh untuk mengubah list dari list datanya ini menjadi string. Lalu untuk ini titik-titik join ini underscore join str self datanya ini untuk gunanya untuk menggabungkan elemen-elemen list dalam datanya ini menjadi satu string. Jadi yang nanti akan dipisahkan oleh koma dan juga spasi. Nah, untuk plus sama dengan plus sama dengan ini tuh gunanya untuk menambahkan tanda kurung sikunya di sekitar elemen-elemen stacknya. Nanti dia akan menambahkan tanda panah lebih dari di akhir untuk menunjukkan bagian atas dari stacknya. Oke, selanjutnya kita masuk pada pengujian kodenya. Oke, kita akan coba langsung saja untuk pengujian kodenya. Yang kita lihat di sini, saya geser sedikit di sebelah sini. Di sini kita menggunakan variabel s untuk memanggil dari kelas dari array stack-nya ini. Oke, saya akan buat s sama dengan array stack, kita panggil dari kelasnya tadi. Jangan lupa buka kurung supaya nanti dia bisa memanggil array stack-nya. Nah, kalau kita tidak menggunakan buka kurung ini, nanti dia tidak dapat membaca dari kelasnya itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan masukkan variabel baru, dimana nanti kita akan masukkan push. Dimana yang sebelumnya tadi kita akan menambahkan, yaitu kita menggunakan push untuk menambahkan. Misalnya di sini saya ingin menambahkan 5, kita contohkan saja seperti yang ada pada PPT ini. Jadi kita push atau kita menambahkan 5, lalu kita tambahkan lagi 1 untuk tambahannya, yaitu kita tambahkan lagi push 3 misalnya. Oke. Nah, jadi selanjutnya nanti kita akan print stacknya, misalnya stack length-nya itu berapa. Lalu nanti kita akan print juga untuk nilai dari s-nya. Oh ya, salah. Nanti s-nya itu akan bernilai berapa? Nanti s titik pop. Nanti di sini kita akan menghapus nilai dari s-nya. Misalnya nanti kita akan menambahkan, lalu nanti di print stack length ini nanti dia akan menghitung panjang dari length s, dari panjang dari s-nya itu. Lalu kita akan buat lagi untuk print pop stack empty. Print. Tadi kan saya sudah buat untuk stack length, ya, stack length, terus s popnya juga belum. Kita copy saja. Lalu kita tempel saja di atas sini. Panggil saja untuk variabel s-nya. Oke, seperti ini. Lalu s pop, lalu kita masukkan lagi yang berikutnya itu stack empty. Maka dia akan manggil itu s is empty. Nah, dia akan panggil fungsi dari is empty-nya. Jangan lupa buka kurung, tutup kurung. Lalu dia masukkan lagi untuk
print, kita print lagi S-nya. Lalu kita akan push lagi, misalnya kita push lagi 7. Lalu kita push lagi 9. Kita print, lalu kita akan print. Jadi dia akan memprint top element in stack. Jadi dia akan memprint elemen teratas dari stacknya. Top element in stack. Oke, lalu kita akan push lagi S-nya. Setelah itu kita push lagi 4. Lalu kita akan push lagi 6. Lalu kita akan print. Oke, nice. Kita akan coba jalankan, tapi sebelum itu saya akan coba cek dulu. Kita akan jalankan codingannya. Nah, kita bisa lihat di sini pada kode ini. Jadi S push 5. Nah, kita bisa lihat di sini kan kita pertama itu kita push S push 5-nya. Nah, jadi kita pertama itu kan kita push dulu 5 dan 3. Nah, ini tuh gunanya untuk menambahkan elemen ke dalam stacknya. Nah, untuk S pop-nya sendiri, nah tadi sebelumnya kita jelaskan, pop itu untuk menghapus dan mengembalikan elemen teratasnya. Jadi untuk SMPT-nya itu, nah untuk SMPT-nya nih itu untuk gunanya untuk memeriksa apakah misalnya datanya itu kosong. Jadi di sini kita hapus dulu, lalu setelah kita hapus kita periksa kembali apakah datanya itu kosong. Nah, kalau misalnya datanya tidak kosong, kita akan print kembali S-nya itu. Jadi dia akan print kembali data, dia akan print kembali empty atau stack yang sudah dihapus tadi. Dia akan print kembali dan akan menampilkan yang akan tersisakan 55. Nah, sebelumnya itu stacknya itu kita tambahkan ada 5 dan 3. Nah, setelah kita pop atau kita hapus, jadi stacknya itu sisa yang 3 saja. Nah, dia itu menghapus yang elemen pertamanya atau stack yang bernilai yang pertama. Jadi dia gunanya stacking itu untuk menghapus. Kalau misalnya kita ingin push, dia itu menambahkan. Nah, kalau misalnya kita ingin pop atau menghapus, jadi stack pada indeks pertama itu dia akan keluar. Jadi sisa indeks yang kedua itu akan maju ke indeks pertamanya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk stopnya itu. Untuk stopnya itu dia akan mengembalikan elemen teratas tanpa menghapusnya. Lalu nanti dia akan print kembali untuk menampilkan panjang dari stacknya, elemen teratas dan status dari stacknya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk stack empty yaitu false. Jadi tidak ada stack yang kosong. Lalu di sini untuk yang dihapus itu dibaca tadi bahwa stack yang dihapus itu adalah 5. Lanjut lagi untuk top elemennya. Nah, untuk top elemen ini kan kita tambahkan lagi. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pushnya itu kita menambahkan lagi stack baru atau indeks stack baru yaitu 7 dan 9. Jadi pada saat kita memeriksa top elemen in stacknya, maka dia akan menampilkan 9 karena top dari elemen stacknya itu adalah 9, nilai dari top elemen dari stacknya itu. Nanti dia akan jadi dia akan tampilkan elemen di stacknya itu yang paling tinggi, nilai paling tinggi dari stacknya yaitu 9. Lalu nanti dia akan tambahkan lagi 4 dan 6. Nanti dia akan menampilkan lagi. Nah, saat tadi kan kita tambahkan yaitu 5. Jadi dia akan menambahkan 5, 7, 9, 4 dan 6. Jadi untuk nilai top elemennya ada 9, lalu indeks berikutnya ada 7, lalu ada 6, 5 dan 4. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita perkecil dulu Visual Studio Code-nya. Oke, halo. Nah, sekarang kita masuk pada analisis the array base stack implementation, dimana untuk poin-poinnya di sini kita bisa baca sendiri, yaitu the implementation for top
is empty and length function as constant time in worst case. Jadi dia itu mengimplementasikan untuk fungsi dari topnya ini. Jadi is empty ini tuh dan length-nya itu menggunakan waktu konstan dalam kasus terburuk, yaitu kasus terburuknya itu 01, dimana nanti 01-nya ini, waktu 01-nya ini untuk operasi yaitu push dan popnya itu adalah waktu rata-rata atau amortized tetapi bisa menjadi 0n, dimana nanti dalam kasus terburuknya ketika operasi tersebut menyebabkan area internalnya itu harus diubah ukurannya. Nah, kita bisa lihat lagi di bawah sini, yaitu the space uses for a stack is 0n, dimana nanti penggunaan ruang untuk stacknya ini adalah 0n atau 0n ya, sekali. Lalu ada it is more effective in practice to construct a list with initial length. Nah, dimana nanti dia ini lebih efisien dalam praktiknya untuk membuat daftar dengan panjang awal n-nya daripada memulai dengan daftar kosong. Jadi dia itu lebih ingin membuat daftar dengan panjang awalnya n daripada dia itu harus memulai dengan daftar kosong. Nanti dia akan menambahkan n item. Nah, n item ini meskipun kedua pendekatan ini tuh berjalan dalam waktu 0n-nya. Ya, semoga Anda mengerti. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kan ada tabel, yaitu ada operation, running time, operation dan running time. Nah, di sini kita akan push push n-nya, dimana nanti dia akan memiliki waktu berjalan ke 01-nya, ini secara rata-rata. Lalu kita bisa lihat lagi pada spop-nya, dimana nanti dia akan memiliki waktu berjalan 01 secara rata-rata juga. Nah, untuk stop-nya ini dia akan memiliki waktu berjalan 01. Lalu nanti SMPT-nya ini dia tuh memiliki waktu berjalan 01-nya juga. Lalu selanjutnya juga L dan S-nya. Nah, untuk gambar ini tuh sebenarnya tuh menjelaskan cara untuk membalik urutan dalam stack. Nah, selanjutnya kita masuk pada refreshing data using stack. Nah, di sini kita bisa lihat untuk prinsip dari level atau less in dan first out, di mana stack ini tuh menggunakan fungsi di mana elemen terakhir yang dimasukkan adalah elemen pertama yang akan dikeluarkan. Jadi oleh karena itu, stack ini tuh bisa digunakan untuk membalikkan urutan datanya. Nah, untuk contoh penggunaannya, kita bisa menggunakan yang pertama itu kita bisa mencetak baris dalam file share terbalik. Lalu kita akan membalikkan urutan elemen dalam sebuah daftar menggunakan stack. Lalu kita bisa juga membalikkan urutan elemen yang disimpan ke dalam stacknya. Lalu untuk kode programnya itu seperti ini, yang kita akan coba implementasikan di Visual Studio Code. Ya, kita akan coba bikin saja lagi di Visual Studio Code. Oke, di sini kita akan hapus saja dulu ininya. Nah, di sini saya langsung tambahkan saja di sini, yaitu dev reserve file. Itu file name. Dimana nanti di sini pada ini itu kita akan mendefinisikan fungsi dari reserve filenya itu, dimana nanti kita akan menerima satu parameter. Nah, satu parameternya itu parameternya adalah file name, dimana nanti fungsinya akan membalik urutan baris dalam file yang diberikan. Nanti kita akan buat sebuah contoh, misalnya kita akan membuat nama, terus nanti namanya itu kita panggil pada sebuah file, nanti kita akan buat file txt, dimana nanti file txt-nya itu akan membalikkan namanya. Nah, semula nama yang kita masukkan adalah Siti Ramayani OC, terus kelas B. Nanti pada saat kita membalikan dengan menggunakan initial txt-nya, nanti dia akan membalik menjadi kelas B dan Siti Ramayani OC. Nah, seperti itu contohnya. Nanti kita akan implementasikan di sini codingan ini. Nah, kita lanjut dulu untuk codingan berikutnya. Kita akan masukkan lagi untuk variabelnya, yaitu S. Kita buat lagi variabel S, dimana S-nya ini tuh untuk memanggil dari array stack-nya, kelas dari array stack-nya. Oke, jadi di sini kita buat di
di mana ya, di dalam sini aja ya. Oke, dalam sini saja. Terus kita buat lagi sebuah variabel yaitu original. Nanti dia akan membuka file name-nya for line in original. Jadi untuk line dari original atau variabel yang sebelumnya kita akan push line r strip backslash n. Kita buat baris baru. Nanti dia memanggil variabel original, lalu dia akan close atau menutup. Nah, kalau sudah, kita buat lagi untuk outputnya. Nah, jadi saya jelaskan sedikit untuk array, stack, dan original ini. Jadi untuk kita itu kan kita membuat sebuah variabel yang baru namanya s. Jadi dianggap sudah, nanti di s ini kita anggap sudah ada implementasi dalam array stack-nya. Lalu nanti kita akan membuka filenya itu dengan nama file name dengan variabel original. Original ini akan menampung open file untuk yang open file dari nama yang akan kita baca nanti, file name yang akan kita baca. Oke, selanjutnya kita buat lagi outputnya variabel baru. Nah, nanti variabel barunya ini atau outputnya ini jadi hasil dari initial txt yang sebelumnya nanti akan masuk pada option output dari txt-nya. Nah, jadi dari nilai initial txt-nya ini kan kita sebelumnya itu kita masukkan citra-manoc dan kelas B. Nah, nanti pada saat di outputnya itu hasilnya itu dia akan membalikan dari kelas B menjadi dari citra-manoc yang paling atas menjadi kelas B dan juga paling bawah itu menjadi citra-manoc. Jadi itu membalikan paragrafnya atau kata-katanya. Seperti itu. Semoga Anda mengerti. While not s is empty. Dimana nanti output dari ini kita akan write atau tulis, dimana nanti s-nya kita akan plus dengan backslash n. Nanti akan baris baru atau dia akan reinsert new line karakternya. Ya, salah tadi di sini. Lalu nanti dia outputnya close akan menutup. Nah, oke, untuk ini tuh nanti dia akan membuka file yang sama dalam model tulisnya yang akan menimpa konten aslinya. Nanti dia akan mengeluarkan elemen dari stack S-nya ini satu persatu dan menuliskannya kembali ke filenya. Jadi dengan menambahkan kembali karakter atau new line, nanti kita akan pakai backslash yaitu backslash n untuk menambahkan karakter baru atau new line. Kemudian nanti kita akan menutup filenya. Lalu kita langsung saja untuk memanggil file dari. Kita buat variabel baru dimana nanti dia akan membuka, misalnya adalah initial.txt untuk nama filenya. Lalu nanti dia akan membaca file write-nya. Itu misalnya I'm going home. Kita samakan terlebih dahulu dengan PPT-nya supaya nanti bisa dijelaskan lagi. Nah, ini kita copy saja. Kita buat lagi untuk paragraf barunya.
di sini misalnya kita masukkan today is a holiday, hari ini hari Minggu. Ini kita tidak perlu /n. Lalu kita tutup filenya, itu file close. Nah, setelah kita tutup filenya, kita akan buat lagi. Jika cat inisialnya initial .txt nya, maka kita akan salah. Lalu print cat initial. Initial txt, initial txt. No, initial but initial. Kita samakan aja. Initial txt, and then initial txt. Oke, di sini error, saya coba lihat dulu ya. Sorry. Nah, oke, di sini saya coba untuk print saja dulu. Oke, sebentar. Kita akan coba print. Kita hapus dulu ini ya. Ini tidak terbaca karena untuk dev server filenya ini kita coba masukkan saja di sini. Kita keluarkan dari kelas array-stack-nya. Akan coba buat. Nah, sini misalkan kita buat itu isi file sebelum dibalik. Misalnya seperti ini, kita ikat initial txt, lalu nanti kita akan print itu xn. Lalu kita akan membalik isi filenya, yaitu reserve file, yaitu ini. Initial txt. Betul. Lalu nanti kita akan print untuk isi file setelah dibalik. Nanti underscore cat-nya kelas method enggak sih? Enggak sih, itu initial .txt nya. Oke, seperti itu. Saya coba lihat lagi untuk kodenya. Oke, baik, di sini saya karena di sini masih error codingannya, jadi saya akan coba buat kelas mpt ini. Kita akan coba buat folder baru, file baru. Nah, sebelumnya itu di sini saya
Oh ya, di sini udah ada ya I'm going home. Oke, saya coba ulang jalankan. Nah, di sini kan masih ada value error bagian i0-nya. Yang mana itu? Halaman line 33. Oke, sini saya kontrol B dulu. Line 48 initial.txt. Operation on close file, value error. Oke, di sini saya coba buat saja sebuah file baru. Nah, di sini kan ada initial txt-nya sudah keluar, yaitu I'm going home. Nah, sekarang kita coba buat file baru. Ctrl B saja. Sini misalnya kita buat file a.py. Nah, di sini file a.py ini kita ambil saja untuk def str dan ini. Oke. Kita Ctrl X saja. Lalu nanti di sini kita akan import. Kita pastikan dulu di sini. Nah, nanti kita akan import from import array stack-nya. Nanti kita akan import array stack-nya saja. Oke, ini tidak error. Nah, di sini kalau sudah seperti ini, kita coba cek dulu lagi file write. Oke, kita akan coba ulang. Saya coba lihat lagi initialnya. I'm going home. Delete aja ya. Nah, ini kan untuk inisialnya. Apa ya, kita coba lihat dulu namanya. Untuk outputnya kan itu original close, terus outputnya open, file name w, while not s is empty, maka output write-nya itu spop, dia akan menghapus, lalu akan backslash n, lalu output close, lalu nanti filenya itu open txt bla 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 bla. Nanti baca resave filenya yaitu initial.txt. Coba kalau saya ganti. Aneh. Ya nggak bisa guys. Harus resave file. Coba cari dulu salahnya di mana. Nah, oke, baik. Di sini saya tadi kan coba untuk memanggil untuk reserve filenya nih, ya, devnya nih. Nah, di sini saya coba untuk membuat dev baru yang namanya tuh print file content. Dimana nanti pada print file content ini tuh untuk memanggil
untuk memanggil inisial dari txt-nya. Jadi kita akan panggil .r, dimana nanti dia as file content varied, nanti filenya itu dia akan membaca, nanti dia akan membaca dari print file content ini. Nah, jadi kita akan langsung print isi file sebelum yang dibalik, lalu kita akan print file content-nya, lalu nanti dia receive file. Dari sini kita akan coba langsung jalankan saja. Nah, jadi di sini bisa dilihat. Nah, ini kan kita masukkan itu isi file sebelum dibalik. Nah, isi file sebelum dibalik yaitu I'm going home dan today is holiday. Nah, setelah kita balik filenya, maka jadi today is holiday dan I'm going home. Kita lihat di sini yaitu today is holiday dan I'm going home, seperti itu. Nah, oke, lanjut lagi untuk yang kedua yaitu matching parenthesis. Nah, oke, di sini kita masuk pada matching parenthesis, dimana nanti kita akan mencocokkan tanda kurung menggunakan stack tumpukan. Jadi proses pemindahan ke kiri ke kanan, jadi kita akan melakukan pemindahan dari kiri ke kanan pada urutan asli dengan menggunakan stack S. Jadi ini untuk memfasilitasi pencocokan simbol-simbol pengelompokan. Nah, untuk penanganan simbol pembuka, jadi setiap kali kita menemukan simbol pembuka, kita akan menambahkannya ke dalam stack S-nya. Lalu kita melakukan penanganan simbol penutup, di mana jadi setiap kali kita menemukan simbol penutup, kita mengambil simbol dari stack S-nya, simbol dari variabel S-nya dengan asumsi ketika stack-nya itu tidak kosong, dan memeriksa apakah simbol tersebut membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembuka yang sesuai. Lalu akhir dari ekspresinya, jadi jika kita mencapai akhir ekspresi dan stack-nya kosong, maka ekspresi aslinya sudah dipasangkan dengan benar. Lalu untuk kompleksitas waktunya, jadi on-nya ini karena setiap karakter dalam ekspresinya itu nanti akan membuat satu panggilan ke push dan pop. Nanti yang semuanya berjalan dalam waktu on ini akan memiliki pemilihan pembatasan yang mungkin memiliki urutan tetap menyediakan waktu konstan untuk perintah dari file c in left ini, jadi red index ke c-nya. Nah, kita akan coba buat lagi programnya. Kita buat di mana ya? Di file baru ya, kita bikin lagi yang baru, misalnya kita buat lagi c.py. Nah, di sini kita masukkan is matched expr. Nanti di sini kita akan mendefinisikan fungsi dari isMatch yang menerima satu parameter exp. Nanti dia akan mendefinisikan fungsi dari isMatch ini yang menerima satu parameter dari exp, yang fungsi ini akan mengembalikan true jika semua pembatasnya itu dipasangkan dengan benar. Nah, dan juga sebaliknya nanti akan false jika semua pembatasnya itu benar-benar tidak benar. Kita masuk pada lefty. Jadi akan sama dengan misalnya itu sama dengan, terus ada ini dan juga ada ini. Ini untuk lefty-nya. Lalu untuk right-nya righty nanti akan sama dengan penutupnya, jadi gini, terus gini, terus gini. Oke, seperti ini. Jadi kita panggil lagi variabel dari array stack-nya. Kita perbaiki. Lalu kita akan for c in expr if c in lefty, lalu nanti s titik push, letakkan push c
nanti elif in recti if S is empty, lalu kita akan return if right maka index if S is empty maka nanti akan return false, bukan return C tapi return false. Lalu jika benar recti index dari C nya, maka itu bukan sama dengan lefty dari indeks. Nah jadi kita akan hapus S dari pop indeksnya, lalu sorry jadi nanti dia akan mereturn false if recti index C. Ini jika sudah nanti dia akan mereturn is empty. Oke. Nah, sekarang kita akan panggil expr-nya. expr1 variabel baru nanti kita masukkan misalnya yaitu 5 tambah X dikurang dengan Y ditambah dengan Z. Lalu kita akan print is matched, nanti di expr aja, nah expr1 ya, cocok expr1 nya. Terus expr nanti akan sama dengan, kita copy aja ini ya, kita copy aja ini, kita paste di sini, kita ganti 2, lalu ini kita copy aja, jadi kita akan print is match expr yang kedua. Kita akan coba running. Oke, jadi kita lihat dulu. Seharusnya di sini kan harusnya
match-nya itu adalah false dan true. Nah, di sini harusnya itu adalah true. Oke, kita akan coba lihat. Sabar, saya lihat dulu. No, di sini false. Return is CSMPT, dimana nanti kita masukkan is match expr1 atau expr saja ya, expr saja. Berarti sini kita harus masukkan expr dong. Kalau dia ingin membaca expr, berarti dia harus baca expr ini. Iya kan? Kalau dia membaca expr1 berarti bernilai true. False ya, tuh bernilai false. Oke, expr1. Oke, baik, di sini sudah terlihat di sini, jadi sama untuk hasilnya. Jadi kalau misalnya kita masukkan XPR1 dan ini tadi sini saya ganti, di sini kan harusnya kurung siku. Di sini harusnya kurung siku. Nah, di sini untuk kurung kerawal. Nah, jadi kalau misalnya dia lefty atau salah, itu berarti dia ada kalau untuk buka kurungnya itu, kalau bernilai salah itu ada di ini, buka kurungnya itu di belakangnya. Kalau misalnya akhirnya itu dia menggunakan ini, berarti dia benar. Kalau misalnya awalnya dia menggunakan kurung kurawal dan buka kurung seperti ini, itu berarti dia itu bernilai true. Jadi di sini kita lihat, dan di sini kan ada kurung kurawal. Nah, di sini tuh dia tuh bernilai false, dan untuk XPR yang kedua itu dia tuh bernilai true. Oke, baik, kita lanjut lagi untuk yang berikutnya, yaitu yang berikutnya ada matching text in markup language. Nah, untuk untuk yang tadi sebelumnya, untuk yang for C in XPR ini, nah itu fungsinya untuk memindai setiap karakter dalam XPR. Nah, jika karakter dalam adalah simbol pembukanya, maka tambahkan ke stack S-nya. Jadi jika karakter adalah simbol penutup, nanti kita akan periksa apakah stack kosong itu misal stack kosong atau yang tidak ada yang bisa dicocokkan, dan periksa apakah simbol yang dikeluarkan dari stack yang cocok yang tadi dengan simbol penutupnya. Nah, kalau misalnya tidak cocok, maka kembalikan nilai, nanti dia akan mengembalikan nilai false-nya. Nah, kalau misalnya di akhirnya tuh jika ada stack kosong, berarti semua simbol telah dicocokkan dengan benar, maka hasilnya adalah true. Oke, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk XPR yang satu ini kan sudah jelaskan seperti yang tadi, yaitu mendefinisikan ekspresi dari ekspresi satu ini menjadi ekspresi yang tidak valid karena tidak ada kurung yang tidak cocok. Nah, kemudian nanti dia akan mencetak yaitu is match XPR1 nanti dia akan menghasilkan nilai false dan true. Nah, untuk XPR2 ini nanti dia akan mendefinisikan ekspresi dari XPR2 yang valid karena semua tanda kurungnya itu kan cocok. Jadi nanti akan memprint is match XPR2 nya nanti yang akan mengembalikan nilainya itu adalah true. Nah, jadi kode yang ini tuh sebenarnya menggunakan stack untuk memeriksa kecocokan tanda kurung dalam sebuah ekspresi. Jadi setiap simbol pembuka ditambahkan ke stack, dan setiap simbol penutup harus mencocokkan simbol pembuka yang dikeluarkan dari stack. Nah, jika semua simbolnya cocok dan stack kosong di akhirnya itu, maka stack ini tuh berjalan dengan lancar. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pada matching text in markup language. Nah, di sini kita akan memeriksa kecocokan teks dalam dokumen HTML. Jadi kode di samping ini tuh nanti akan menjelaskan penggunaan stack untuk memeriksa kecocokan teks dalam dokumen dari HTML-nya. Nah, kita bisa lihat di sini ada fungsi def is matched HTML. Nah, kita buat aja lagi untuk d.py. Oke, di sini saya buat d.py. Nah, di sini kita hapus aja, di sini kita masukkan lagi from a, import. Nah, di sini kita masukkan lagi from a, import. Nah, di sini kita masukkan lagi from a, import. Nah, di sini kita masukkan lagi from a, import. Nah, di sini kita masukkan lagi from a, import. Nah, di sini kita masukkan lagi from a, import. Nah, di sini kita masukkan lagi from a, import. Nah, di sini kita masukkan lagi from a, import. Nah, di sini kita masukkan lagi from a, import. Nah, di sini kita masukkan lagi from a, import. Nah, di sini kita masukkan lagi from a, import. Nah, di sini kita masukkan lagi from a, import. Nah, di sini kita masukkan lagi from a, import. Nah, di sini kita masukkan lagi from a, import. Nah, di sini kita masukkan lagi from a, import. Nah, di sini kita masukkan lagi from a, import. Nah, di sini kita masukkan lagi from a, import. Nah, di sini kita masukkan lagi from a, import. Nah, di sini kita masukkan lagi from a, import. Nah, di sini kita masukkan lagi from a, import. Nah, di sini kita masukkan lagi from a, import. Nah, di sini kita masukkan lagi from a, import.
import array, apa sih tadi namanya, array stack ya. Oke, array stack. Nah, sekarang kita buat dev is matched HTML, di mana dev is matched HTML ini adalah yang menerima satu parameter dari raw. Parameternya adalah raw. Nanti fungsi ini akan mengembalikan nilai true jika semua tag HTML-nya itu jika semua tag dari dalam HTML itu raw. Nah, cocok, dan false jika tidak. Oke, kita mulai. Jadi dia dev is matched HTML raw. Nanti kita buat lagi variable di mana nanti dia akan memanggil yaitu array stack-nya. Lalu kita buat variable baru, nanti dia akan memanggil parameter dari raw fin, dimana nanti kita akan memasukkan misal tanda lebih dari, lalu nanti dia akan menginisiasi j-nya itu bahkan bertambah 1. Lalu jika k-nya itu nanti akan sama dengan -1, maka kita akan print yaitu invalid tag. Nah, kalau jika sudah, maka jika habis itu kita akan return false. Lalu nanti selanjutnya kita akan buat variable baru yang namanya tag, dimana nanti kita akan memanggil parameter raw, dan jika j-nya itu plus sama dengan 1 dan k. Oke, salah di sini. Nah, misalnya jika not tag star kita pakai splash ini, lalu nanti kita panggil variable s-nya push, kita akan push atau menambahkan tag. Lalu misal jika else atau jika salah, maka jika s-nya itu is empty, maka kita akan print yaitu stack is empty, nothing to match with. Oke. Nah, selanjutnya kita akan return nanti false-nya. Lalu if tag-nya itu adalah 1, nanti kita akan menuliskan sama dengan tidak akan sama dengan spot. Lalu nanti kita akan print tag mismatch nanti dia akan mereturn false. Nah, lalu kita masukkan variable j-nya itu kita indekskan dengan raw parameter raw fin. Kita akan mencari itu kurang dari ke plus 1. Nanti kita akan mereturn oh ya, di sini kan s, dan terus while. Oh ya, di sini saya lupa. Misalkan yaitu while j-nya itu tidak sama dengan -1. Nah, terus kita masukkan lagi k-nya. Kita belum masuk variable char-nya belum masukkan. Nanti kita masukkan find
dari J plus 1. Nanti setelah ini kita akan mereturn variable s nya is empty. Nah, oke. Jika sudah, kita akan masukkan is pemodelannya, yaitu is match HTML. Maka nanti dia akan kalau ini kita masukkan enggak sih? Will the cell mesh die? Oke, kita coba. Oke, di sini kan nggak bisa ya saya kasih kita buat aja kayak gini. Nah, nanti dalamnya itu saya buat misalnya itu ada center kan, kita kasih di tengah. Nanti kita buat heading 1, misalnya apa ya, nama saya, jangan lupa backslash heading 1-nya, lalu kita tutup untuk centernya. Terus nanti kita coba buat lagi paragraf. Di sini Siti Rahmayani OC, umur 19 tahun. Oke. Nah, seperti ini. Kita buatin aja ya. Kita akan coba jalankan. Oh ya, J plus 1. Kalau ini tidak membaca ya, saya lihat dulu. Seharusnya ini membaca sih. Atau saya print is match HTML. Oh, bukan. Saya cek dulu ya, teman-teman. Tidak akan mereturn. Nah, ini kan memanggil fungsi dari isMatch HTML. Nanti dengan string berisi ini. Terus oke, saya tambahkan lagi ya. Nah, tadi paragraf sudah OL. Ini kita tambahkan untuk apa ya?
Seharusnya ini sih bernilai true ya, karena seperti ini. Kita coba cek lagi untuk SPOV-nya, tag message-nya, terus tag return false-nya. Jika rangkat plus sama dengan 1, terus ini min sama dengan 1, min sama dengan 1, invalid tag return false, tag row j plus k1, if not tag start with backslash, maka nanti expose. Oke kak, saya coba cari dulu ya. Oh ya salah. Oke, di sini saya coba bikin untuk variabel sini supaya bisa panggil. Nanti sini result. Kita akan print apa ya namanya? HTML-nya. Result. Kita akan coba jalankan. Nah, jadi bernilai true. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi untuk codingan ini tuh seperti itu untuk caranya. Nah, oke, mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang codingan ini. Jadi untuk di bagian mana dulu ya? Di bagian while ini, while j kurang dari sama dengan ini. Nah, ini gunanya tuh untuk memulai loop yang berjalan selama masih ditemukan karakter kurang dari. Nah, kemudian menemukan karakter lebih dari setelahnya. Nah, jika tidak ditemukan karakter lebih dari, maka tag itu dianggap tidak valid dan mengembalikan false. Nah, untuk tag row j plus sama dengan 1 sampai dengan if tag 1 ini, nah ini gunanya untuk menyimpan tanpa karakter dari, kurang dari, dan lebih dari. Nah, jika tag adalah tag pembuka tambahan, nanti dia akan tambahkan ke stack S-nya. Namun jika tagnya adalah tag penutup, nanti akan diperiksa apakah stack kosong. Nah, jika kosong, maka tidak ada yang bisa dicocokkan dan dikembalikan false. Nah, jika tidak, maka nanti dia akan keluarkan elemen dari stacknya dan periksa apakah sesuai dengan tag penutupnya. Nah, jika tidak cocok, maka nanti akan dikembalikan false. Nah, untuk j sama dengan roundfin kurang dari dan k plus 1 ini gunanya untuk mencari karakter dari kurang dari ini. Nah, berikutnya nanti akan melanjutkan looping. Nah, jadi setelah looping selesai itu nanti dia akan mengembalikan atau return is empty. Nanti dia akan mengembalikan nilai true jika stack kosong, maka semua tagnya cocok. Lalu untuk if match-nya ini, nah ini tuh gunanya untuk memanggil fungsi dari isMatch HTML-nya dengan string yang berisi tag HTML. Nah, nanti hasilnya adalah true karena semua tag dalam string ini tuh cocok. Oke, seperti itu. Jadi kode ini tuh menggunakan stack untuk memeriksa kecocokan dari tag HTML-nya. Jadi dalam sebuah dokumen, jadi setiap tag itu setiap pembuka itu ditambahkan ke stack, dan setiap tag penutupnya itu harus mencocokkan tag pembuka yang dikeluarkan dari stacknya. Jadi jika semua tagnya itu sudah cocok dan stack kosongnya itu di akhir, maka dokumen tersebut valid. Oke, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video yang dapat saya sampaikan kali ini dapat dipahami. Mungkin jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan saat saya membuat video kali ini, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.